العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, para jemaah Masjid Menara Hadiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bertatap muka dengan saudara-saudara kita yang lain, dan yang terpenting dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Para jemaah sekalian, melanjutkan kajian kita di hari Rabu 1, 2, dan 3 setiap bulannya, yaitu tentang kajian fikih. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pengajian kita sebelumnya tentang sholat. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang sholat berjamaah dari mulai imam, makmum, azan, iqamah. Kemudian kemarin Ustaz Sarwat sudah menyampaikan tentang materi sholat dalam berbagai keadaan, begitu ya. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Ustaz Ahmad Sarwat kemarin, yaitu ada beberapa hal yang memang kita dibolehkan untuk meninggalkan sholat, bahkan diwajibkan. Kalau dilaksanakan justru melahirkan dosa, gitu. Jadi ada beberapa hal di kita, itu kaum muslim, di mana kita dibolehkan untuk tidak sholat, atau dalam beberapa hal bahkan kita dilarang, karena melakukannya sholat justru melanggar syariat itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa uzur meninggalkan sholat. Pertama, uzur yang mana kewajiban sholat itu dicabut secara total, artinya tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kalau kita dalam keadaan ini, maka kita sudah tidak wajib lagi sholat, begitu. Jadi sudah tidak ada tanggungan dosa, juga tidak ada tanggungan mengqadha. Nah, kemudian ada dibolehkan kita tidak mengerjakan sholat, boleh meninggalkan sholat, tapi kita wajib mengganti. Ini uzur. Uzur itu sesuatu yang dibolehkan, artinya mengerjakannya kita tentang hal-hal ini kita tidak berdosa, cuman ada kewajiban untuk mengganti, gitu. Kalau asal ninggalin itu kan berdosa. Asal ninggalin berdosa iya, wajib qadha juga iya, gitu. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, memang ada yang namanya qadha sholat, gitu. Nanti ada pembahasan tentang qadha sholat menurut para ulama madhab, begitu ya. Intinya bahwa ada uzur, alasan-alasan di mana kita boleh meninggalkan sholat dan kita tidak berdosa, tapi punya kewajiban mengganti. Ya, punya kewajiban mengganti. Tapi ada alasan yang kita mana meninggalkan sholat, tapi alasannya tidak syar'i. Alasan tidak syar'i itu artinya kita ngada-ngada, gitu. Atau cuman kira-kira, tapi sejatinya itu tidak dibolehkan oleh syariat. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama, yang dicabut total, pertama wanita haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas itu kewajiban sholatnya dicabut. Jadi ketika wanita sedang dalam keadaan haid, maka dia wajib tidak sholat. Kalau sholat justru melanggar syariat, karena dia melaksanakan sholat dalam keadaan tidak suci, begitu ya.
Jadi wanita haid tidak ada kewajiban sholat dan tidak ada juga kewajiban mengqadha. Dulu Sayyidah Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afanaktiha in fatatna sholat? Ya Rasul, kalau kita ninggalin sholat dalam keadaan haid itu, kita wajib qadha apa enggak? Kemudian Aisyah mengatakan kepada menceritakan kepada para sahabat, kunna nu'maru bi qada'is shalah bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah gitu. Jadi perkataan Aisyah itu begitu, kunna nu'maru bi qada'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kita itu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, ini hadis ini itu untuk perempuan yang haid. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini hadis ini umum, artinya buat perempuan dan buat laki-laki juga gitu. Kalau nggak sholat berarti gak usah diqadha. Enggak, ini yang ngomong Aisyah. Nanya karena dia sedang haid. Kemudian Rasul menjawab, dia diqadha kalau puasa, tapi kalau sholat nggak diqadha. Ada beberapa orang memakai hadis ini untuk disamaratakan bahwa laki dan perempuan kalau meninggalkan sholat tidak ada qadha. Enggak. Perempuan, laki-laki kalau meninggalkan sholat ditanya dulu ninggalin sholatnya kenapa. Kalau karena haid, nifas, ya boleh. Tidak mengerjakan sholat dan tidak ada kewajiban qadha begitu ya. Jadi bukan ini bukan untuk laki-laki. Kalau laki-laki justru mengqadha. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah diriwayatkan beliau meninggalkan sholat subuh karena kelelahan dalam suatu perjalanan atau peperangan. Bangun paginya Rasul qadha. Ada dalam beberapa orang Nabi meninggalkan beberapa sholat, kemudian Nabi langsung mengqadhanya di malam hari. Jadi Nabi meninggalkan sholat, kemudian diqadha. Sholatnya ditinggal 1, 2, 3. Jadi kalau cuma 1, 2, 3 ninggalin sholat menjadi qadha, apalagi banyak begitu. Karena ada beberapa orang yang kalau udah ninggalin sholat banyak, ya udah gak usah diqadha, tinggal tobat aja begitu. Ya kalau gitu, kalau nggak ninggalin sholat sekali, lu tanggung aja. Besok ninggalin lagi, besok ninggalin lagi. Biar apa? Biar terbebas dari kewajiban qadha. Kan begitu, karena udah kebanyakan. Wah, udah kebanyakan, gak usah qadha. Berarti kalau udah kebanyakan gak usah qadha. Ya udah, besok hari ini kita 1, besok 1, biar banyak. Biar apa? Biar nggak wajib qadha. Salah. Jadi kewajiban qadha ada pada setiap manusia. Sama seperti kita punya hutang. Kita punya hutang sama seseorang gitu ya. Janjinya tanggal 10 mau bayar. Sampai tanggal 10 rupanya belum punya duit buat bayar. Yang punya hutang nagih, kemudian saya nggak punya duit nih tanggal 10 begitu. Akhirnya yang punya hutang pulang. Apakah ketika tanggal 11 kemudian hutangnya jadi lunas gara-gara waktunya udah lewat? Enggak, hutangnya masih ada. Kewajiban sholat itu kewajiban yang sama seperti hutang, yang tidak pasti, yang tidak mungkin terlunasi kecuali dikerjakan. Jadi tidak lunas cuma gara-gara waktunya sudah lewat. Enggak, justru ada kewajiban qadha. Nanti kita makin dalam tentang qadha sholat nanti di pembahasan hukum qadha itu sendiri. Bagaimana pendapat 4 imam mazhab dan bagaimana pendapat yang lainnya. Intinya yang pertama bahwa perempuan haid dan nifas itu diwajibkan tidak sholat ketika haid dan tidak ada kewajiban qadha begitu ya. Tidak ada kewajiban. Dan ini juga wanita haid itu pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah itu bertemu dengan Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir itu bapaknya Imam Ja'far As-Shadiq gitu. Imam Muhammad Al-Baqir itu di Madinah.
dengar nama-nama Abu Hanifah dari Baghdad gitu. Nah, Imam Abu Hanifah dari Baghdad ini terkenal. Orangnya ini suka menggunakan kias, suka menganalogikan. Jadi seakan-akan syariat sudah dipikirkan, yang dikedepankan itu otaknya. Kesel nih Imam Muhammad Al-Baqir. Satu ketika Imam Muhammad Al-Baqir ketemu sama Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, nama Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, ketemu lagi haji di Mekah. Lagi haji di Mekah, kemudian ketemu Imam Muhammad Al-Baqir. Karena Imam Muhammad Al-Baqir orang ulama juga terkenal. Imam Abu Hanifah ketemu langsung cium tangan. Kemudian ditanya, intiman, Anda siapa? Nama saya Nu'man bin Sabit bin Baghdad. Saya Nu'man bin Sabit dari Baghdad. Oh, Anda Nu'man bin Sabit Abi Hanifah? Iya, saya Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Langsung mukanya merah. Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir bilang, Anta alladzi ghayyarta dina jaddi bil qiyas. Ente ini yang merubah agama kakek saya, maksudnya agama Nabi Muhammad, dengan kias. Kebanyakan analogi, pakai otak, nggak pakai teks syariah. Kata Imam Abu Hanifah, enggak, saya nggak pakai kias. Kias pakai, emang kalau nggak ada teksnya begitu. Teksnya saya pakai begitu. Nah, untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa saya tuh nggak banyak menggunakan kias, saya punya pertanyaan kepada Imam Muhammad Al-Baqir. Gitu. Kepada Imam Muhammad Al-Baqir, dia tanya salah satu pertanyaan itu tentang wanita ini, tentang wanita haid. Beliau mengatakan, mana yang lebih afdol, sholat atau puasa? Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir bilang, yang lebih afdol itu ya puasa. Gitu. Ya, yang lebih afdol itu sholat. Gitu. Kenapa? Karena sholat itu sholat itu bainal imani wal kufur, yang membedakan antara iman dan kafir. Sholat. Jadi orang muslim itu kelihatan kalau sholatnya, tapi kalau nggak sholat bisa jadi nggak Islam. Nah, jadi sholat lebih utama. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, tanya lagi, kalau ada perempuan yang haid, kemudian setelah dia suci, apakah dia wajib mengqadha sholatnya atau juga mengqadha puasanya ketika dia meninggalkan? Kata Imam Muhammad Al-Baqir, yang wajib diqadha itu cuma puasa, sholat nggak wajib diqadha. Nah, begitu juga pendapat saya di Baghdad, di Irak itu. Kalau seandainya saya pakai logika, tentu saya akan wajibkan semua wanita mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena sholat jauh lebih utama daripada puasa. Puasa aja diqadha, apalagi sholat. Gitu. Maksudnya itu. Jadi di sini perkara-perkara ritual yang tidak ada logikanya begitu. Jadi ketika ditanya kenapa ya perempuan diwajibkan qadha puasa tapi kalau sholat enggak, ya enggak ada kenapanya. Jadi kebanyakan ibadah itu sifatnya ritual ta'abbudi, non logik begitu. Apalagi ibadah sholat, kenapa subuh 2 rakaat, enggak ada kenapanya. Dari sononya, wahyunya begitu. Sama seperti kita mengeluarkan buang air besar, buang air kecil ketika kita sudah punya wudhu. Kemudian kita mau sholat, kewajiban kita ya wudhu lagi, wudhu aja. Padahal yang kita keluarkan itu besar, banyak. Ya kan, buang air kecil itu besar, buang air besar apalagi itu banyak, cairannya kotor, najis pula. Kewajibannya cuma wudhu. Tapi ketika yang kita keluarkan itu air mani, itu kan yang keluar itu cuma berapa cc gitu. Tapi kewajibannya justru mandi besar. Mestinya kalau pakai logika, yang besar ketemunya besar, yang kecil ketemunya kecil. Kalau cuma yang dikeluarin berapa cc ya wudhu aja. Mestinya. Kalau yang dikeluarin banyak wajib mandi gitu. Nah, tapi kan syariat tidak menghukumi itu. Jadi hampir semua kebanyakan masalah-masalah syariat itu sifatnya ta'abbudi, non logik, yang kita bisa peroleh dari wahyu. Nah, kita tidak mungkin mengakses wahyu kecuali melalui perantara ulama. Maka kewajiban mengikuti Al-Quran dan hadis itu juga sama hukumnya kewajiban mengikuti ulama. Ibarat kita mau naik ke atas atap, kita nggak mungkin bisa naik kecuali pakai tangga.
maka keharusan adanya tangga itu sebuah keharusan yang nggak boleh ditinggal. Kenapa? Karena kita harus naik ke atap. Kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita nggak punya akses kecuali melalui, maka mengikuti ulama itu juga sama dengan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah begitu. Jadi nggak usah repot-repot kalau nggak ngerti bahasa Arab begitu, nggak ngerti apa, tinggal ikuti ulamanya. Nah, hukum-hukum syariat yang kayak gini itu udah diberesin sama ulama masalah-masalah. Tinggal kita buka, tinggal kita akses, tinggal kita tanya. Nggak usah bikin baru gitu. Ya, ibaratnya kita mau ke Bogor ada jalan A, jalan B, jalan C. Ada Parung, lewat Pol Jagorawi, bisa lewat manapun. Nah, tinggal kita ikutin jalannya, jangan akhirnya kita bikin jalan baru. Nyampe Bogor enggak, nyasar iya. Gitu. Kita bisa bahasa Arab pun enggak, tapi tiba-tiba mau menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah langsung tanpa perantara ulama yang ada akhirnya justru menyesatkan gitu. Nah, ini pertama kewajiban sholat dicabut total dan tidak ada kodonya bagi wanita haid. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau wanita haid di waktu sholat cuma mau sholat? Ini masuk jam 12, masuk azan zuhur, baru beberapa menit, 10-15 menit tiba-tiba dia keluar darah haidnya. Apakah zuhurnya itu termasuk kewajiban yang harus diqadha atau tidak? Nah, ulama mewajibkan itu. Jumhur ulama mewajibkan qadha. Kenapa wajib qadha? Karena dia dalam keadaan suci ketika waktu sholat datang. Dan antara waktu sholat sampai dia haid ada jeda yang membuat dia bisa wudhu dan bisa pakai mukena. Begitu disebutkan dalam kitab itu. Jadi kalau antara waktu sholat dengan jeda dengan haidnya itu ada waktu yang bisa buat dia wudhu, bisa buat ganti pakaian, mukena dan sebagainya, nah, maka dia terkena wajib sholat. Kapan wajib? Ntar kalau udah suci. Jadi diqadha dulu. Kapan qadhanya? Kalau udah suci, ya qadha gitu. Tapi kalau udah suci waktunya bukan waktunya, nggak ada masalah. Yang namanya qadha kapan aja. Ketika kita bangun subuh ketiduran, bukan ketiduran yang tidur begitu kan? Tidur bangunnya telat, bangun jam 6:30. Kapan qadha sholat subuh? Ya ketika bangun itu, ketika bangun. Jadi nggak usah nunggu subuh minggu depan, besoknya kesiangan lagi. Jadi qadha itu tidak ada waktu. Jadi kan ada di mana waktu-waktu kita terlarang untuk sholat, seperti setelah sholat subuh, ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari ada di atas, setelah sholat asar. Nah, waktu-waktu terlarang sholat ini waktu untuk sholat sunnah mutlak begitu, bukan sholat yang ada sebabnya. Qadha sholat yang ada sebabnya. Maka ketika orang punya kewajiban qadha, dimanapun dia lakukan sah sholat itu. Kenapa? Karena qadha bukan sholat sunnah mutlak. Intinya yang terlarang sholat di waktu-waktu terlarang itu sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak ada sebabnya. Kalau sholat ada sebabnya ya boleh. Sama seperti biasa kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu kan kita ke masjid jam 5, jam 5:30 tuh masjid udah ramai. Takut gak keberian cepat, orang pada dari jam 5:30 udah pada jalan. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Padahal di luar matahari itu baru nongol. Matahari nongol itu termasuk waktu yang terlarang untuk sholat. Terlarang gitu. Apakah sholat tahiyatul masjidnya terlarang? Enggak. Sholat tahiyatul masjidnya enggak terlarang. Kenapa? Karena sholatnya sholat ada sebabnya gitu. Karena sholat ada sebabnya. Ya enggak boleh itu sholat yang tidak ada sebabnya. Enggak ada sebab apapun ujung-ujung sholat begitu. Emang ada. Dulu ulama sering melakukan itu. Ulama sering sebelum menulis buku sholat gitu. Ada namanya, itu banyak ulama seperti itu. Salah satu contohnya muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani. Beliau punya kitab Al-Mukhtasar yang sekarang dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu sebelum menulis kitab, sebelum menulis bab, dia sholat dulu 2 rakaat. Dan begitu udah bab 1 sudah selesai, mau masuk bab 2 dia sholat dulu. Begitu. Sholatnya sebagai wasilah minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sholat sunnah mutlak begitu.
Nah, ini ya, jadi perempuan haid ketika sudah datang waktu sholat, belum sholat, masuk masa haidnya, nah, tinggal diukur aja. Datang waktu sholat sama space antara sampai ke dia haid itu apakah bisa dia punya waktu untuk wudu dan untuk ganti pakaiannya. Kalau masih bisa, berarti dia wajib wudu nanti ketika sudah suci. Nah, kemudian yang kedua, yaitu orang yang belum balik, gitu ya. Anak kita yang belum balik itu gak ada kewajiban sholat dan juga yang gak ada wudu juga, sholat aja gak wajib kan. Jadi belum balik. Tapi bagi yang mumayyiz, kan ada orang balik tapi belum mumayyiz, ada yang belum balik tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah, kalau orang kebanyakan bisa pakai baju sendiri, udah ngerti mana enak mana gak enak, mana bagus mana jelek udah ngerti begitu, mana baik mana buruk sudah ngerti, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik buruk, makan sendiri, pakai baju kancingin sendiri, mandi udah gak ditemenin lagi, tidur gak takut sendirian gitu. Mumayyiz, belum balik. Kalau mumayyiz, sholatnya sah. Sholatnya sah, sholat yang di belakangnya pun sah, walaupun belum balik. Walaupun belum balik. Dia belum balik, cuman kalau dia sholat tetap sah gitu. Karena dulu ada sahabat namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu dulu diasuh oleh Nabi, tapi rumahnya bukan dekat Masjid Nabawi. Suatu ketika Amr bin Salamah itu di kampungnya begitu, di dusunnya, saya sudah sering ulang-ulang bahwa sholat berjamaah ketika zaman Nabi itu tidak hanya terfokus di Masjid Nabawi. Di rumah-rumah para sahabat itu, di dusunnya, di langgarnya itu punya sendiri. Nah, Amr bin Salamah salah satu sahabat yang bapaknya itu punya langgar. Nah, ketika itu bapaknya datang dari Masjid Nabawi kemudian bilang, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam sholat itu mesti yang hafalannya banyak, gitu. Hafalan Qurannya banyak. Gitu. Nah, ketika itu tidak ada yang lebih banyak hafalannya kecuali saya, kata Amr bin Salamah. Kemudian Amr bin Salamah jadi imam, wa huwa sab'un aw sittin. Dan Amr bin Salamah ketika itu umurnya masih 7 tahun atau 6 tahun. Nabi tahu kejadian itu tapi Nabi tidak mengingkari. Oh, berarti boleh orang yang belum balik tapi sudah mumayyiz jadi imam, sah sholatnya, maka sholat yang di belakangnya pun juga sah begitu. Jadi kalau kita punya anak misalnya udah kelas 5, kelas 6 SD, kelas 6 itu udah balik belum? Udah kelas 5, kelas 6 punya hafalan di pengajiannya, sholat ala-ala, sholat al-ghoshiyah, suruh jadi imam aja, ngetes begitu. Sholatnya sah, sholat kita juga sah. Jadi itu yang belum balik, dia tidak ada kewajiban sholat. Tapi kalau dia sholat bagi yang mumayyiz, itu termasuk sholatnya sah dan sah menjadi imam. Nah, kemudian orang gila gitu ya, orang gila juga punya kewajiban sholatnya ditarik total. Dia tidak perlu ada tidak perlu diganti. Maka ketika kita mungkin ada orang yang sehat sih normal, kemudian belakangan tiba-tiba jadi gila. Gilanya sekian lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya dia sembuh setelah beberapa tahun. Maka beberapa tahun ketika dia gila itu dia tidak wajib mengqadha. Berbeda dengan yang temporer begitu. Ulama membaginya ada yang al-majnunul mutlaq dengan al-majnunul muaqqad begitu. Orang gila yang temporer. Satu hari dia bisa gila seharian, tapi besok dia sadar lagi begitu. Ada tuh kan kayak gitu. Dia dari pagi sampai zuhur sehat, cuma tahu-tahu pas masuk asar sampai maghrib begitu teror lagi gitu. Atau jam 12, jam 6 malam dia berubah. Nah gitu. Jadi orang kayak gini tetap wajib qadha. Ya, jadi ada al-majnunul mutlaq dengan majnun muaqqad. Ada yang gilanya mutlak, ada yang gilanya temporer, hari-harian gitu. Ya. Nah, itu orang gila termasuk yang yang tidak wajib sholat. Kemudian juga orang kafir, ya, termasuk orang kafir. Nah, cuman masalahnya ulama membagi dua, orang kafir yang dari awalnya Islam kemudian kafir, dengan orang kafir yang dari lahir emang udah kafir, dari kecil emang udah kafir. Yang tidak wajib sholat atau tidak ada kewajiban qadha itu orang kafir yang dari kecil gitu, lahir di keluarga non muslim, besar dengan ajaran non Islam,
kemudian umur 20, 30 tiba-tiba masuk Islam. Nah, masuk Islamnya itu udah nggak ada kewajiban, artinya nggak ada kewajiban sholat yang harus diqodho, karena dulu dia kafir begitu. Jadi pas dia masuk Islam, ya baru udah wajib sholat. Tapi berbeda dengan orang yang murtad gitu. Jadi murtad dengan yang kafir dibedakan antara oleh ulama. Kalau dia murtad umur 20 tahun sehat, jadi muslim, anak muda, ganteng, cakep, gagah, rajin sholat. Tiba-tiba 25 tahun murtad. Gak lama umur 27 tahun dia Islam lagi. Nah, antara 25 sampai 27 di mana dia murtad, itu dia ada kewajiban qodho yang 2 tahun itu. Ada kewajiban qodho karena beda dengan orang yang murtad dengan orang yang kafir. Ini yang dicabut total. Tapi ada kewajiban orang-orang yang dapat uzur meninggalkan, tapi ada kewajiban mengqodhonya, mengganti. Pertama orang yang sakit gitu ya. Orang yang sakitnya parah, nggak bisa bergerak misalnya ketika itu. Tapi kemudian sembuh. Ketika sembuh itu sholat yang ditinggalkan diqodho. Tabrakan misalnya, alhamdulillah dia tabrakan, koma dia sekian hari dia koma, ketika sembuh dia wajib qodho. Tapi dosa nggak dosa, karena meninggalkannya itu karena sebab yang dibolehkan, uzur yang syar'i gitu. Karena dia dalam keadaan sakit. Atau kemudian dia tidur, ini juga tidur. Masuk istirahat zuhur jam 2. Jam 2 dia tidur, tiba-tiba bangun maghrib gitu, saking capeknya. Mungkin aja ada tidur jam 2 bangun maghrib, lewat tuh sholat asar. Sholat asar wajib diqodho. Tapi kena dosa enggak? Dia enggak kena dosa. Kenapa? Karena ketika kewajiban itu datang, dia lagi tidur. Orang tidur itu enggak dapat dosa. Kan kata Nabi, rufi'al qalam an salat. Anin naimi hatta yastayqir, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yufiq. Kata Nabi, 3 orang yang diangkat dosa darinya. Orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, anak yang balik, anak yang kecil sampai dia balik. Jadi anak yang belum balik itu ngelakuin dosa, nggak dapat dosa. Sampai dia nanti sudah dalam keadaan balik. Pas sudah balik, aku jalan. Orang tidur juga sama. Ketika tidur dia tidak punya kewajiban karena orang tidur. Ulama menyebutnya orang tidur seperti orang yang hilang akal temporer. Jadi hilang akal sementara gitu. Jadi orang tidur masuk waktu zuhur misalnya ada tidur, cuma lihat tidurnya jam berapa gitu ya. Kan ada orang sengaja biar nggak dapat dosa buat tidur. Cuma 2 jam setengah 12. Sholat zuhur sekarang jam 11.40. Jam 11.30 dia tidur. Sengaja biar nggak sholat, biar nggak dapat sholat, biar nggak dapat dosa gitu. Nah itu sama aja jadi ngakal-ngakalin. Tidur yang memang tidur seperti orang ya istirahat, cuman karena terlalu capek kelamaan akhirnya bangunnya telat. Ini jadi tidur boleh, dia nggak dapat dosa enggak, cuman kewajiban sholatnya masih nempel gitu. Wajib qodho nanti ketika bangun. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, barang siapa yang tidur atau kelupaan nggak sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia wajib sholat itu kapan? Ketika dia ingat. Orang lupa ingatnya ya ketika dia sadar. Orang tidur ingatnya ketika dia bangun. Maka ketika dia bangun dia punya kewajiban ganti sholat itu. Kewajiban kemudian orang yang pingsan begitu ya. Orang yang pingsan juga sama seperti orang yang tidur. Kemudian orang yang kesurupan begitu. Surupan. Karena herannya orang kesurupan kan ada tuh zaman sekarang. Dari dulu sampai sekarang ada sih. Cuman kalau sekarang ya kesurupan. Kesurupannya maunya minta kopi. Saya nggak tahu dari dulu orang kesurupan minta kopi terus tuh apa sebabnya gitu. Diajak ngobrol nyaut dia, bisa tuh jawab. Jadi kesurupan. Jadi ketika dia kesurupan atau kerasukan, maka setelah dia sadar dia punya kewajiban sholat. Kalau memang ada sholat yang tertinggal. Ini
uzur-uzur. Nah, tapi ada kemudian uzur yang secara syariat itu tidak dibenarkan dan keliru. Pertama, ragu najis begitu ya. Nah, ini yang kebanyakan masalah kita sering ragu, nggak sholat kenapa? Takut najis begitu. Takut najis. Padahal sejatinya kita itu tidak pernah dituntut apa yang kita tidak tahu. Jadi dalam syariat itu kata Sayyidina Umar bin Khattab, nahkumu bil dhawahir wa la nahkumu bis sarair. Kita tuh menghukumi apa yang nyata depan mata kita aja. Yang nggak kelihatan sama mata kita tidak dituntut untuk itu. Gitu. Contoh begini, ketika kita masuk keluar WC, ini kantor kan punya WC gitu ya. Iyalah, kantor nggak punya WC bagaimana? Ada WC-nya. Orang pulang balik tuh masuk WC gitu. Orang pulang, kita kan nggak tahu. Barangkali ada orang jorok di situ, kencing kagak cebok lagi, tangannya langsung megang itu pintu begitu. Tuh pintu ada bekas najisnya begitu. Cuman kan kita nggak tahu. Ya kita tahu depan mata kita ini pegangan pintu bersih, nggak ada najisnya. Urusan tadi sebelumnya atau kemarin ada, nggak ada urusan. Yang kita lihat tuh sekarang kayak gimana? Yang kita lihat bersih ya bersih begitu. Nah, kemudian juga ada yang ragu-ragu cipratan. Jadi cipratan air kencing itu termasuk najis yang dimaafkan. Kita sudah bahas ketika kita membahas tentang pembahasan toharoh. Jadi najis-najis yang dimaafkan salah satunya cipratan air kencing yang memang tidak bisa dihindari. Intinya nggak sengaja begitu, nggak sengaja dicipratin begitu. Jadi ketika kita kencing ada cipratan yang memang tidak terlihat dan memang karena tempatnya sulit untuk dihindari, itu termasuk najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan tidak berarti najis. Maka ketika kita datang waktu sholat ya sholat. Orang kadang-kadang sering ragu najis, padahal dia nggak melihat. Sesuatu hukum hukum dalam syariat itu tidak bisa dihukumi dengan kira-kira atau kayaknya atau praduga yang tidak ada buktinya. Jadi hukum itu harus dihukumi dengan sesuatu yang pasti, tidak boleh kira-kira atau ragu-ragu begitu. Jadi sesuatu yang pasti. Ini najis nih, kenapa kok najis? Tadi lagi lewat depan pohon itu ada burung yang jadi bajunya kena. Itu nyata, kelihatan jelas. Tapi kalau cuman kok kenapa nggak sholat? Kena najis jalanannya kenapa? Tadi lewat depan kamar mandi terus ada cipratan. Itu kan Al-Quran itu najis. Bukan berarti yang ciprat dari WC kan najis. Bisa aja tuh air bersih emang kecipratan. Jadi macam-macam begitu. Jadi tidak bisa kita menghukumi sesuatu itu kira-kira atau kayaknya begitu. Jadi harus sesuatu yang pasti. Nah, ragu-ragu najis sering menjadikan orang untuk tidak melaksanakan sholat begitu. Padahal kalaupun ada najis gitu ya, misalnya lagi jalan kejatuhan tai burung atau apapun lah, kita tuh nggak mesti nyuci baju semuanya, celana kita nggak mesti nyuci semuanya semuanya. Cukup yang kena kotoran itu kita kasih air aja, kita cuci gitu, bukan cuci direndam. Jadi kita kenain air gitu, kita basuh dengan itu sudah cukup. Tidak mesti dengan harus dicuci semuanya gitu. Kalau memang waktunya mendesak begitu. Jadi jangan sampai ragu-ragu itu membuat kita meninggalkan sunnah. Karena emang itu tujuan setan yang kayak gitu. Setan itu bagaimana biar orang muslim itu nggak jadi ibadah sama Allah Subhanahu. Dibikin ragu-ragu. Dari mulai sebelum sholat tadi kita udah dibikin ragu-ragu. Pas lagi azan kita disuruh udah nggak usah datang ke masjid lah. Masih Allahu Akbar belum hayya 'alas sholat. Udah hayya 'alas sholat entah belum qomat. Pokoknya diundur-undur bagaimana biar nggak sholat gitu. Kalau kita berhasil nih lewat godaan yang satu, datang kita ke masjid, kita wudhu dulu. Sampai kamar mandi, itu diobok-obok tuh kita sama setan. Tangannya belum kena tuh tangannya, diulang lagi tangan. Tadi muka kayaknya belum beres tuh, di muka lagi. Akhirnya kita keluar ke tempat dulu kayak habis mandi gitu. Palanya tuh basah kayak iklan sampo. Saking dibikin. Udah masuk masjid, sudah selesai wudhu masuk masjid dibikin ragu-ragu. Tadi kayaknya kaki nggak kena, soalnya tadi sebelumnya buru-buru banyak orang. Balik lagi,
Itu selalu setan kayak gitu kerjanya. Setan kerjanya kayak gitu supaya apa? Supaya kita nggak beres sholatnya. Kalaupun kita selesai dari godaan itu, ketika sholat kan dibikin ragu-ragu juga. Baru, emang tadi udah baca Fatihah? Oh belum, diulang lagi Fatihahnya. Udah berdiri rokat kedua, rokat ketiga sekarang ya. Dibikin bingung bagaimana orang tuh capek ibadah, akhirnya ogah lagi itu untuk ibadah. Kalau kita selesai, ketika sholat selesai terbebas dari godaan setan, selesai sholat dibikin lagi, kita bagaimana pahala sholatnya nggak jadi dapat si muslim. Dibikin merasa paling dibikinlah hati ini jadi ujub, merasa paling benar sendiri, merasa paling jago. Gua ibadahnya awal waktu, muazin belum datang, gua udah nongkrong di masjid. Pas lihat orang, nah sholat kok kayak gitu, jenggotan tapi sholat telat gitu. Datang lewat tukang apa namanya, lewat pos polisi, pos apa, udah sholat mas gitu, lagi jaga mas, nggak ada kerasa. Sombongnya yang nanggung, dibikin kita sombong gitu, ya kan? Kalau kita ibadah sedekah diomongin sedekahnya bagaimana, karena begitu setan selalu mengganggu. Maka supaya apa namanya, yang bikin kita ragu-ragu akan najis itu ya setan itu. Supaya kita hampir pasti kita nggak jadi ibadah kepada Allah Subhanahu. Dibikin terus setan. Jadi kerjaannya memang mengganggu. Maka Nabi itu pernah bilang orang yang lewat depan orang sholat itu Nabi bilang itu setan. Jadi dalam hadis itu kan Nabi mengatakan kalau lagi sholat kemudian ada orang lewat, falyadrahum as-sato, cegah dia supaya jangan lewat sebisa kamu. Kalau dia sudah dijaga tetap nolak, kata Nabi Muhammad SAW, faqatilhu fa innahu syaitan, bunuh dia karena sesungguhnya dia setan. Itu kata Nabi, cuman jangan diatur secara tekstual. Maksudnya Nabi menyamakan dia sama seperti saya. Karena kerjaan setan tuh gangguin orang ibadah. Nah lewat depan orang sholat juga sama juga gangguin, sama-sama gangguin, sama-sama kayak setan. Jadi memang kerjaan setan tuh selalu begitu, gangguin. Sholat tengah malam, habis tengah malam bikin status kan. Oh, nikmatnya sujud tengah malam. Saat yang ria itu nggak cuma bikin status, dia sih emang bener yang ria itu nggak bikin status, dia nggak bikin status juga sama kok bisa ria begitu. Habis sholat tahajud dia sama cek juga riset ininya, dicek, baru sholat tahajud aja udah bikin status. Gue sholat tahajud tiap hari nggak bikin status, udah sombong tuh, udah ngerasa paling bagus kan sama aja gitu. Jadi bikin status, kalau bikin status sama aja, mau setan mah gimana aja ada gitu. Jadi jangan merasa kalau dia bikin status, oh ria. Jangan merasa seperti, karena setan dimanapun pasti ada gitu. Setan dimanapun pasti ada. Maka kata Nabi Muhammad SAW, selalu setiap memulai amal dengan biasakan dengan ta'awudz, dengan a'udzubillahi minasyaitonir, meminta perlindungan Allah dari setan yang terkutuk. Dalam surat apa itu disebutkan Toha, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika yahdurun. Ini doanya Nabi ketika Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika yahdurun. Dalam kitab Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan ini doa yang mestinya dilantunkan oleh muslim setiap melakukan perkara-perkara baik itu makan, minum, apalagi ibadah. Maka dalam beberapa riwayat Nabi sering menggunakan doa ini sebelum Nabi bertakbir. Dalam riwayat Ibnu Utsaimin beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika yahdurun. Baru kemudian beliau takbir. Jadi setiap amal minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terganggu. Doanya kepanjangan, enggak apa, tinggal minta dengan bahasa Indonesia, ya Allah lindungilah saya dari godaan setan. Selesai. Kan doa kan enggak mesti pakai bahasa. Ya Allah lindungilah saya dari godaan setan. Jadi ragu-ragu itu pasti dari setan. Maka jangan sampai keraguan-raguan itu bikin kita nggak jadi ibadah, nggak jadi ibadah. Jadi ingat, status hukum itu tidak bisa dihukumi dengan sesuatu yang kira-kira atau kayaknya gitu. Harus sesuatu yang pasti. Contoh, tidak ada air gitu. Ada orang tinggal sholat, kenapa nggak ada air? Kan bisa tayamum begitu.
Kalau nggak ada air ya bisa tayamum. Tidak ada air bisa tayamum. Nah kemarin saya sudah contohkan, kapan tuh lupa saya nyontohin tentang wudu pakai botol. Yang saya bawa itu dengan botol spray begitu ya. Jadi sekarang tuh kalau memang kita di jalanan yang waktu sholat sudah mepet, masjidnya kecil, tempat duduknya sedikit. Nah kita tinggal pakai botol yang ada kita punya, air mineral gitu kan, tinggal beli berapa sih begitu. Soalnya kan nggak boleh wudu dengan air minum. Memang jumhur ulama semua sepakat mengharamkan wudu dengan air minum. Tapi dengan catatan bahwa air minum itu cuma satu-satunya yang kalau kita minum air ini, ya kalau kita pakai air minum buat wudu, kita nggak punya air untuk minum. Kalau nggak punya air untuk minum, akhirnya nyawa kita yang terancam. Itu dengan catatan seperti itu. Kalau zaman sekarang kan air minum 2.000 gitu. Masa iya orang pergi gak punya duit 2.000 di kantong, tinggal beli 2.000, habis beli lagi 2.000. Jadi yang dikatakan haram wudu dengan air minum semua sepakat. Wudu dengan air minum nggak boleh haram. Dengan catatan kalau memang air minum itu tinggal segitunya, yang kalau dipakai buat wudu orang nggak bisa minum, akhirnya terancam nyawanya. Jadi kalau airnya melimpah begitu, walaupun air minum termasuk sesuatu yang dibolehkan. Apalagi kita misalnya lagi perjalanan di tol atau di mall begitu ya, biasanya tuh di mall. Itu kan mall kan gedungnya gede tapi musolanya kecil begitu. Di pojok air wudunya cuma 2 keran, yang ngantri 200. Waktu sholat maghrib, kita nggak usah ngantri, tinggal beli air mineral, kita wudu dengan wudunya nggak usah semuanya, cukup rukun-rukun wudunya saja. Muka, tangan, kaki, muka, tangan, kepala, kaki. Nggak usah kumur-kumur, nggak usah hidung, itu kan bukan rukun. Mukanya saja begitu. Jadi itu, jadi tidak ada orang meninggalkan sholat dengan alasan tidak ada air, tidak dibenarkan sama sekali, karena ada tayamum, boleh kita bertayamum. Atau memang kita bisa berwudu dengan air yang ada. Kemudian bisa dijamak begini, bisa dijamak atau bisa dikosor. Ini permasalahan kota-kota besar, mungkin kemarin sudah disinggung oleh Sarwat begitu ya, tentang macet, kemudian orang boleh dengan menjamak. Jamak sholat itu kebolehan yang punya sebabnya. Orang nggak bisa asal jamak sholat cuma gara-gara macet begitu. Macet itu bisa bukan sesuatu yang membolehkan orang jamak. Yang membolehkan orang jamak pertama dia sedang dalam keadaan haji, kemudian dalam keadaan musafir. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang sholat musafir. Kemudian sakit ya, dalam mazhab Imam dalam mazhab Hambali orang sakit boleh menjamak sholat, tapi tidak dalam mazhab lain. Kemudian hujan, ini hanya dalam mazhab Imam Malik orang boleh jamak sholat kalau hujan. Kemudian darurat, jadi yang disepakati itu haji, safar, darurat. Kemudian sakit dan hujan itu hanya mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi macet itu nggak termasuk sesuatu yang boleh orang jamak sholat gitu. Start orang boleh jamak sholat itu musafir atau di haji. Dari Lebak Bulus ke Lenteng Agung itu bukan safar, itu kan cuma berapa meter, cuma jalannya padat macet begitu, padat macet begitu. Tapi dia bukan musafir, dia nggak bisa. Saat apa nggak bisa masuk darurat? Darurat itu sifatnya insidentik dan mendesak. Macet di Jakarta itu rutinitas. Nggak mungkin darurat itu rutin gitu, itu bukan darurat, itu rutinitas. Maka kita sebagai muslim pintar-pintar nyari waktu. Kalau emang udah waktu maghrib, sholat dulu aja, nunggu sebentar ada sholat maghrib baru berangkat. Sholat isya kan panjang waktunya. Atau kalau kita punya kendaraan sendiri, tinggal parkir pinggir jalan atau numpang di tempat parkir orang, kita jual koran begitu, jual koran. Ini kan kadang-kadang kita malu begitu ya. Ya mau ibadah ya nggak mesti malu begitu. Mau ibadah kok malu. Dan itu juga anggapan bahwa sholat harus di masjid. Kalau mikir kan nggak ada masjid. Emang sholat harus di masjid? Benar. Sholat dimanapun jadi. Yang penting bukan WC, bukan tengah jalan begitu. Kalau di WC kotor, tengah jalan tabrak orang. Jadi yang penting bukan WC, bukan tengah jalan, bukan tempat sampah, dimanapun.
yang intinya kalau kita sholat gak ganggu orang juga. Jadi jadi bukan alasan gak ada masjid gak sholat. Yang namanya sholat gak mesti di masjid. Atau sama seperti perempuan begitu ya, gak mau sholat kenapa? Gak ada mukenahnya begitu. Padahal sholat gak mesti pakai mukenah. Mau kena mau kagak, yang penting wajib sholat. Yang namanya perempuan itu wajib menutup aurat ketika sholat. Nah, tutup aurat apa? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Maka apapun yang bisa menutup aurat itu, apapun namanya, dia tetap wajib sholat. Pakaian kita punya nih, pakaian kita rok panjang, pakai kaos kaki, ya, tangannya panjang, pakai kerudung, selesai, udah bisa nutup aurat, bisa sholat. Jadi nggak mesti dengan mukena begitu. Ya, mukena kan emang buat di rumah mempermudah begitu. Kalau kita di perjalanan nggak mesti lagi mukena. Yang penting auratnya tertutup, muka telapak tangan terbuka. Dan maksudnya telapak itu bukan telapak ini, tapi luar dalam. Jadi dalam bahasa Arab itu sebutnya kaf. Kaf itu ini dalam juga kaf, luar kaf gitu. Jadi auratnya sampai pergelangan. Jadi memang karena keterbatasan bahasa Indonesia, kalau kaf disebutnya telapak tangan, enggak, maksudnya ini kaf dua-duanya. Jadi yang ini terlihat nggak ada masalah, ini terlihat nggak ada masalah. Jadi itu ya bisa dijamin. Jadi macet itu bukan darurat gitu. Kemudian juga ini juga macet. Kemudian pernikahan gitu ya, pengantin begitu. Nggak sholat kenapa? Banyak tamu gitu. Pengantin. Sebenarnya kalau pengantin itu ada namanya jamak suri. Ada istilah jamak suri. Jamak suri itu jamak suri. Suri itu kalau Indonesia kesannya jamak, padahal bukan jamak. Kalau jamak itu udah pakem. Zuhur pasangannya asar, maghrib pasangan isya, udah gak ada pasangan lagi. Subuh nggak bisa dipasangin zuhur. Jadi pasangannya cuma dua, zuhur asar, maghrib isya. Nah kalau kita jamak suri, kita boleh masangin apa aja. Misalnya biasanya pengantin mulanya jam 1 atau jam 2 gitu. Masuk itu kan udah sholat zuhur tuh ya, udah sholat zuhur. Masuk waktu asar, nanti aja dulu. Kalau masih banyak tamu, entah kapan beres-beresnya, jam 5 atau setengah 6 kita beresin, kita sholat asar di situ. Masih boleh nggak? Boleh kan, masih waktunya. Jadi jamak suri itu mendekatkan waktu yang satu dengan waktu yang lain. Jadi asar kita sholat di ujung waktu, maghrib kita sholat di awal waktu, begitu. Jadi mendekatkan waktu, bukan kalau jamak itu kan kita sholat zuhur asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Jadi dua sholat dalam satu waktu. Kalau jamak suri itu cuma mendeketin aja. Kita nunda sholat zuhur sampai kapan? Sampai mendekati waktu asar. Boleh nggak? Boleh, cuman memang makruh ya. Tapi karena alasan tertentu, makruhannya dihilangkan. Artinya mau deket-deket asar nih. Jadi setelah kita sholat zuhur, assalamualaikum, langsung azan asar, langsung sholat asar. Jadi nggak perlu tiap waktu sholat break, Kesian tukang riasnya gitu. Sayang bayarnya juga mahal kan. Jadi itu ketika pernikahan kita nggak perlu menjamak, karena kita tidak punya alasan untuk menjamak gitu. Kita tidak punya alasan untuk mengqasar sholat, yaitu didekatkan saja waktunya. Mungkin kalau bagi beberapa orang yang resepsi pernikahan di gedung nggak ada masalah ya, karena kalau gedung kan paling waktunya sebentar. Jam 2 sampai jam 3 gitu. Jam 7 malam sampai jam 9, nggak ada masalah. Tapi kan kalau di kampung-kampung tuh ada tuh orang. Jadi kalau di undangan tuh waktu jam 10 WIB sampai dengan selesai. Nah selesai itu nggak tahu sampai kapan tuh. Jam 12 masih pada dangdutan tuh orang kampung kayak gitu biasanya. Nah itu kan pengantin dari jam 10 sampai isya sampai jam 8 itu tiap waktu nerima tamu. Maka dia mesti punya siasat kapan dia harus keluar. Oh keluar ntar jam zuhur sama asar kita deketin, maghrib sama isya kita deketin gitu. Nah jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat. Atau juga nonton begitu ya, nonton bola begitu di stadion, kalau nggak datang awal-awal nggak kebagian tempat gitu. Apalagi stadion tribun yang atas yang murah begitu kan, itu hampir semuanya penuh begitu. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Cuman kenapa meninggalkan sholat? Habis nonton Persija, nggak bisa. Karena nonton, kecuali orang dari Malang begitu ya, orang dari Malang dari mana? Kenapa nggak sholat? Nonton bola kok nggak sholat? Kita nggak nonton bola, kita musafir. Dari Malang ke Jakarta musafir.
gitu. Jadi kita boleh nggak sholat, maksudnya boleh menjamak nanti di waktu asarnya atau di waktu isya'nya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang sholat musafir dan kita jelaskan siapa itu musafir dan apa batasan-batasan safar, lalu apa keringanan yang diberikan bagi orang yang musafir dalam masalah sholat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau kita tutup saja. Sudah, kita tutup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.